Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mas Winarsi dengan NIM 501192904 dengan mata kuliah MPDR 5302 dengan tugas tutorial ke-1 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Kali ini kita akan membahas tentang artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 pada tahun 2017 dan 2023 dengan judul Stereotip Pemikiran Terhadap Mahasiswa Pendatang dan Perspektif Antar Budaya Studi Malang. Poin penting pada artikel ini bahwa peneliti membuat deskriptif kuantitatif yang menunjukkan bahwa penduduk pemukiman di Malang menilai bahwa mahasiswa pendatang dari Papua hanya melalui komunikasi antar budaya yang dilakukan melalui suku warga di sekitar kawasan kampus. Di sini terlihat bahwa adanya perbedaan budaya pemicu konflik, seperti perbedaan budaya nilai kebiasaan antar mahasiswa Papua dan masyarakat sekitar yang menimbulkan kesalahpahaman dan stereotip negatif. Adapun bentuk stereotip negatifnya yang terdiri bahwa mahasiswa Papua dianggap tidak menjaga kebersihan di lingkungan. Kemudian kurangnya interaksi sosial dengan warga sekitar. Bahkan mereka hanya bergaul dengan sesama mahasiswa Papua atau eksklusif. Dan mereka semua tidak peduli terhadap norma dan adat istiadat setempat. Dampak penyebab dari stereotip negatif ini adalah bahwa memperkuat prasangka sosial dan memperlemah inklusivitas yang berakibat penolakan menerima mahasiswa Papua sebagai penghuni kos. Yang menyebab utamanya adalah etnosentrisme pemukiman yang merasa bahwa nilai budayanya paling benar, bahkan kurangnya komunikasi antar dua arah dan adaptasi sosial dari kedua belah pihak. Yang tentu saja hal ini menimbulkan prasangka dan diskriminasi sosial yang menekankan pentingnya komunikasi antar budaya yang terbuka dan empatik agar tercipta hubungan sosial inklusif dan harmonis. Nah, ini sering terjadi jika keterkaitan dengan lingkungan sekolah. Yang pertama, fenomena serupa juga sering muncul di lingkungan pendidikan termasuk di sekolah-sekolah daerah, terutama ketika menerima siswa baru dari berbagai daerah, misalnya siswa pindahan. Perbedaan bahasa, adat, dan gaya komunikasi yang sering menimbulkan masalah, salah paham, dan stereotip. Sehingga, di sini guru harus mempunyai peran yang inklusivitas. Bagi guru yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan budaya inklusif dengan kegiatan kolaboratif antar siswa, dengan latar belakang berbeda dan komunikasi antar pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat, agar tidak muncul prasangka. Karena ini semua akan mengurangi resiko pengucilan sosial, yang pada kenyataannya di berbagai sekolah dasar, guru sering menghadapi kasus di mana siswa pendatang mengalami kesulitan beradaptasi dengan teman sebaya atau lingkungan baru. Jika tidak ditangani secara bijak, situasi ini dapat menimbulkan pengucilan social exclusion, yang serupa dengan fenomena stereotip di penelitian tersebut. Sehingga artikel ini menegaskan bahwa perbedaan budaya bukan sumber masalah, tetapi cara pandang dan komunikasi dengan kelompok yang dapat menentukan keharmonisan sosial. Kurangi prasangka, tumbuhkan sikap saling menghormati, dengan menguatkan nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah mengenai pendidikan multikultural di lembaga pendidikan Islam di Kalimantan Tengah yang terdapat pada artikel Jurnal Nasional Sinta 4, di mana poin utamanya terdiri dari menyoroti keberagaman etnis, budaya, dan agama di Kalimantan Tengah yang membutuhkan pendekatan inklusif dan adaptif. Penelitian ini menemukan adanya integrasi nilai-nilai Islam Ukhuwah Insaniyah, yaitu persaudaraan, kemanusiaan, saling mengenal dengan prinsip multikulturalisme dalam proses pembelajaran. Hambatan-hambatan yang terjadi terdiri dari seperti kompetensi guru, di mana kompetensi ini dalam mengimplementasikannya pendidikan multikultural, yang mana kurikulum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap konteks lokal.
Bahkan kurangnya pemanfaatan nilai kearifan lokal seperti Handep, Hapakat, dan belum Bahadat dari budaya Dayak. Jadi kesimpulannya bahwa penguatan pendidikan multikultural harus dilakukan dengan sistem pengembangan kurikulum, pelatihan guru, serta bermitra dengan masyarakat lokal guna terbentuknya karakter peserta didik yang toleran, inklusif, dan berdaya saing di masyarakat multikultural. Multikultural dengan sekolah saya adalah kondisi di daerah sekolah tempat saya bekerja atau di Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung memiliki kemiripan tantangan dengan konteks Kalimantan Tengah. Yang pertama adalah keberagaman budaya lokal. Terdapat keragaman suku, adat, tradisi lokal, bahasa daerah, bahkan agama atau kepercayaan minoritas sekolah berada dalam masyarakat yang plural dan keragaman ini perlu diakomodasi. Kedua, kurangnya pemahaman multikultural, yaitu kompetensi guru belum memadai. Guru seringkali tidak mendapatkan pelatihan mendalam tentang pendidikan multikultural, sehingga pemahaman mereka mungkin masih terbatas pada saat teori atau wacana tanpa praktik. Yang ketiga adalah kurikulum belum terintegrasi dengan budaya lokal. Banyak sekolah menggunakan kurikulum standar nasional tanpa mengadaptasi dari konteks lokal. Misalnya, materi sejarah lokal, budaya tradisional, nilai lokal, sehingga aspek multikultural hanya muncul sekedarnya. Keempat, kurangnya kerjasama dengan masyarakat adat. Sekolah kadang terisolasi dari masyarakat adat atau budaya lokal yang menjadikan nilai-nilai lokal tidak hadir secara organik di dalam kegiatan sekolah. Jadi, perbedaan mungkin terjadi di beberapa sekolah, bisa menjadi komposisi etnis agama yang relatif homogen, sehingga tantangan multikultural lebih ringan dibanding daerah yang beragam. Ada sekolah yang sudah lebih maju dalam mengintegrasikan budaya lokal, misalnya memasukkan muatan lokal, ekstrakurikuler, kesenian lokal, sehingga tantangan berada di tahap pengembangan lebih lanjut. Ketiga yaitu integrasi TIK, di mana artikel Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5 yang berjudul Peningkatan Keterampilan Desain Grafis Siswa SMP Negeri 10 Baru melalui penggunaan media Canva. Poin pada artikel ini bahwa membahas bagaimana menggunakan media berbasis teknologi Canva secara signifikan dapat meningkatkan keterampilan grafis siswa di kelas 7 dengan metode penelitian kuantitatif pretest post-test yang melibatkan 26 siswa. Canva memfasilitasi keterampilan kreatif siswa dan memperkuat pemahaman, kesimpulan, integrasi media berbasis teknologi Canva yang terbukti efektif meningkatkan desain grafis siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, kreatif, dan efektif. Tetapi dalam penggunaan Canva sendiri tentu saja masih ada tantangan yang harus dilalui untuk dikaitkan di sekolah saya sendiri. Seperti kondisi pembelajaran di sekolah, saya masih menghadapi tantangan. Yang pertama adalah keterbatasan penggunaan melalui pengetahuan yang mengenai Canva. Tidak semua guru bisa mengaplikasikannya. Bahkan fasilitas seperti komputer dan jaringan internet belum merata, sehingga sebagian siswa belum terbiasa belajar melalui media kreatif dan interaktif, bahkan masih dominan dengan metode konvensional. Namun, ada beberapa potensi, banyak guru yang berinovasi menggunakan Canva, PowerPoint interaktif, atau platform digital lainnya untuk membuat poster, infografis, dan bahkan bahan ajar visual yang menarik. Penerapan media Canva sangat relevan dengan kurikulum Merdeka yang mendorong pembelajaran berbasis proyek, sehingga siswa bisa didorong untuk berlatih membuat desain sederhana seperti poster, infografis, dan lain-lain. Artikel yang keempat yaitu judulnya Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar, yang penulis adalah N. Latifah pada tahun Januari 2021. Komponen kunci pendidikan multikultural di SD.
Yaitu poin pentingnya metode penelitian ini menggunakan studi literatur dengan teknik dokumentasi dan analisis untuk menyusun landasan teoritis yang mana tujuannya adalah mengelaborasi pelaksanaan pendidikan multikultural di SD yang meliputi pengertian, komponen, program, manfaat, dan hasil penerapan. Pendidikan multikultural bertujuan untuk menumbuhkan toleransi, menghargai perbedaan, dan mencegah konflik sosial agar siswa hidup damai dalam keragaman suku, budaya, dan bahasa. Pada multikultural sendiri ini ada integrasi konten, yaitu materi pelajaran yang diintegrasikan dengan nilai keragaman. Lalu mengkonstruksi pengetahuan, yaitu membantu siswa memahami bagaimana pengetahuan dibentuk oleh perspektif budaya. Selanjutnya terdiri dari pedagogi kesetaraan, di mana menggunakan metode pengajaran yang memberdayakan semua siswa. Bahkan adanya pengurangan prasangka yang dapat mengembangkan sikap positif terhadap kelompok ras, dan etnis serta yang berbeda. Lalu dapat pemberdayaan struktur sekolah yang mampu mengubah struktur sekolah agar bisa menghargai ras, gender, dan status sosial. Pendidikan multikultural ini dapat diintegrasikan pada mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia atau Agama, dan bisa juga pada pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan pembiasaan di sekolah, di mana siswa berperan sebagai teladan, mediator, dan pengelola kelas untuk membangun nilai-nilai toleransi. Pembelajaran ini bermanfaat untuk mencegah intoleransi, radikalisme yang akan menguatkan sikap demokratis dan toleran terhadap sesama. Demikianlah pemaparan jurnal dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan, dan kurang lebih saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.